Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Yang hormati Bapak Hidayat selaku pengurus NTN lagi. Kemudian Pak Taufik selaku koordinator lagi. Koordinator dulu baru kemudian Bapak Ibu semua, guru mapel IPA, mewakili sekolah Sekabupaten Sidoarjo tingkat SMP yang saya hormati pula. Tiada ungkapan yang terindah yang pantas kita ucapkan pada pagi ini kecuali ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin Allah SWT yang Maha yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya sehingga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat kabur suatu apapun. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya enggak terus sudah cukup lama Bapak Ibu yang hormati, untuk materi saya sangat ringan ini tentang menginformasikan tentang kemampuan literasi, numerasi dan sains dari hasil asesmen nasional maupun nanti dari PISA. Dari PISA. Kalau Ibu sudah tahu ya PISA itu apa ya? Program International Student Assessment. Jadi program yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang itu mengukur kemampuan anak-anak di usia 15 tahun yang diikuti oleh saat ini di tahun 2022 itu 81 negara dan alhamdulillah kita peringkatnya di peringkat 61 berapa ya? Lumayan ya, 80 sekian kita di 61, tapi ya masih perlu kita ingat dan kita ingat. Jadi literasi dan numerasi adalah kemampuan yang amat sangat penting bagi setiap manusia dan manusia. Dan literasi numerasi ini tentunya tidak serta-merta langsung muncul kompetensinya bagusnya. Perlu adanya treatment atau ya penanganan khusus, program khusus sehingga kemampuan literasi dan numerasi anak kita maupun sains itu bisa meningkat. Setuju Pak Ugi? Nah nanti kalau usia nasional ada seorang meningkat nanti. Karena dengan usia nasional kan anak-anak belajar, betul nggak? Dulu ulangi ya untuk penanganan. Kalau saya kira pada penanganan mungkin lebih tenang lagi nanti. Kemudian yang berikutnya orang tua juga nanti akan memotivasi anaknya bagaimana nilai ujian nasional mereka bisa baik. Nah, karena nanti ada lagi namanya ujian nasional. Karena negara-negara yang lain itu ujian nasional masih digunakan. Di negara Jepang, Korea, India itu masih menggunakan ujian. Bahkan informasi yang kami terima itu ada sebuah negara yang perguruan tingginya itu sekarang agak meragukan terhadap lulusan kita yang mau masuk perguruan tinggi mereka karena tidak ada standarisasi dalam hal ini. Jadi menurut kami sudah sejak awal waktu yang paling getol untuk menyampaikan tentang pentingnya ujian nasional. Maka ketika IKN tahun pertama itu saya tidak ikut. Padahal saya sisi satu juga saya nggak ikut. Akhirnya kan saya jadi bahan laksanan orang sardinas. Pak Presiden SMP 7 orang baru IKN. Saya jawabnya ya, saya itu belum tahu tentang kurikulum merdeka. Saya belum pernah disosialisasi. Guru-guru kami juga belum pernah diklat. Kok ngerti kan implementasi nek unggul jenengan ini walaupun tiba-tiba langsung ke sekolah orang tahu didikan orang disosialisasi mengerti akhirnya bingung tak loh? Bingung. Bahkan ketika di Salatiga
tingkat provinsi kami sampaikan bahwa sekolah penggerak yang diseleksi, ya, ini ada sekolah penggerak ya, sekolah penggerak sampai angkatan ketiga, itu kan angkatan pertama diseleksi dulu, kepala sekolahnya diseleksi, setelah diseleksi mereka lulus, tesnya berat Pak, seperti guru penggerak, jadi ada tes administrasi, kemudian tes mengajar, paling kali ya pemula. Kemudian tes wawancara, ada 3 tes ya, itu diseleksi. Nah, alhamdulillah, saya sampaikan waktu itu yang menerapkan kurikulum merdeka adalah sekolah penggerak. Mengapa sekolah penggerak diseleksi? Telah diseleksi di Diklat, karena waktu itu masih agak pandemi loh. Jadi Diklatnya itu daring. Kalau ketemuan juga jarang. Kalau kami di Diklat selama 18 kali pertemuan, pokoknya ngomongin Diklat. Nah, setelah di Diklat, kami komite pembelajaran, termasuk Mas Joko itu komite pembelajaran kami, dan satunya Pak Satimah itu di Diklat terus sama ini. Akhirnya untuk mudah apa tahu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana nanti implementasi P5 itu bagaimana untuk mudah mulai. Dan seterusnya, akhirnya kami baru implementasi. Jadi kepilih lulus terus didiklat baru implementasi, ya kan? Nah, saya tanya yang sing sekolah pinter baik yang kepala sekolahnya lolos saja itu harus didiklat dulu baru implement. Sudah saya sekolah saya belum apa terus implementasi itu bagaimana? Nggak mau. Akhirnya anak saya yang kelas 9 itu masih kurikulum 13. Nggak mau bedanya loh. Masuk SMA sudah tidak ada pengalaman apapun. Dan alhamdulillah dari sekian yang tes waktu itu ada 4 yang lulus. Sampai 1 Sukarjo, SMP 2 Sukarjo, SMP 2 Waru, SMP 2 Waru, SMP Negeri 2 Waru, mana? Pernah loh. Oh tidak, 7.000 SMP 2 Waru. Jangan masuk. Sekolah berapa tinggi? Kayak 190 juta. Tahun pertama, tahun kedua 70. Tahun ketiga jangan diharapkan ya Bu ya. Karena kebijakannya baru ini Bapak personel ini sedang menerima informasi tentang regulasi yang baru aturan yang itu setelah itu ya kan baru artinya berarti naik itu kan urut bener ya. Nanti saat belum implementasi di lab testing di publikasi akhir implementasi ya yang kan dia dulu akhirnya yang ngapunten ya panjenengan P5 nya itu kira-kira sudah berjalan dengan efektif dan efisien juga. Sampai mas sekian minggu ini terus buja-buja ngomong buru-buru ngomong dan itu termasuk kami sampaikan bahwa implementasi P5 ini menurut saya itu mengurangi jam pembelajaran yang luar biasa, ya kan? 20% pembelajaran itu Indonesia dulu mulai kenalan guru yang kalau saya kalau saya P5 saya kurang tahu, saya nggak ikut sama antara itu masalah beda orang minggu orang tema bocah ya senang gurunya ya senang ulang-ulang gitu ya. Kembali Pak Bu. Jadi dengan ujian nasional nanti insya Allah dengan sendirinya ya, insya Allah nanti kemampuan literasi, numerasi maupun sains sosial insya Allah ya, insya Allah meningkat dan akan terjadi keadilan. Ini sudah saya sampaikan betul. Kemarin kebetulan di Desember 2023 itu pusat standarisasi kebijakan pusat standar kebijakan pendidikan sungguh ganti di namanya
badan standar nasional itu kan diganti itu ya, diganti badan pusat kebijakan badan pusat standar kebijakan pendidikan pokok. Itu dirjennya itu sak bolo itu diklat di Grandnya itu Solo Baru. Nah, peserta SMA diambil satu sak Indonesia ini. Peserta SMA diambil satu kepala sekolahnya. SMA 1 dan seterusnya. Pengawas juga di se-Indonesia. Dan kebetulan aku yang mendengar SMP 1 Sukarjo ini mewakili. Jadi saya ketemu dengan PII yang buat kebijakan tentang itu, yang merumuskan tentang apa itu berdiferensiasi bagaimana, kemudian standarisasi dasarnya ya. Saya sampaikan betul waktu tentang ujian nasional. Karena ada indikasi bahwa memang ada indikasi ya, dibuka ini sekolah-sekolah tertentu itu ujian ini apa benar. Banyak sekolah-sekolah sama pengawal, wah itu selalu ngapal itu. Nah terus jadi lah, oke, anak ini kekawan ini SMA sing tingginya gitu. Iya kan. Pada waktu itu kami jadi betul, karena anak kami yang ikut jalur prestasi di tahun 2022 itu ya, itu hanya satu loh gitu. Dua anak yang liana, yang sekat limo, anak yang udah gitu. Gua tuh udah nangis di sekolah. Kalau bapak itu kan ini nggak ngalamin gitu ya, jadi saya ngalamin. Romblo ngomong sekolah nangis, anak romblo pinter pak. Ini orang ketompo yang boleh, romblo menghentikan sekolah diinginkan. Dan tidak dari kelas sebenarnya tapi udah ngomong kayak gini. Boleh cukup aja begini. Ya. Jadi ini aja, ini saya sampaikan dampak dari dihapusnya apa? Ujian nasional. Jadi terjadi ketidakadilan di mana anak-anak yang seharusnya diterima, ya kan, putri kamu jadi orang kelompok, dan anak-anak yang seharusnya tidak diterima jadi masyarakat jadi sastra. Maka waktu itu di Grand itu saya sampaikan ujian nasional itu perlu diadakan kembali karena dampaknya itu seperti ini. Dan saya tahu, kemudian saya juga masih punya alternatif yang lain. Kalau tidak ada ujian nasional, nyuntulung Permendikbudristek nomor 1 2021 tentang PPDB itu diubah, direvisi. Jadi SMP SMA itu boleh mengadakan tes masuk. Nah kalau lah enak. Berarti musim biji songo ini kan matematikanya bahasa Inggris itu di tes kan langsung muncul. Langsung ya tadi bu. Itu sangat bersama tenan apa tuh orang. Itu sangat tenan apa? Betul nggak bu? Betul nanti. Nah nanti di dalam rapor nanti dibobot rendah, yang tinggi nanti di tesnya itu. Jasa beriman seperti itu nih. Jadi alhamdulillah katanya ada perbaikan kita bersyukur. Artinya adalah perbaikan dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan kan itu. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Nah ini Pak Guru, nanti saya sebentar saja ya. Nanti yang dari integrasi nanti ya secara teknis. Jadi Pak Guru ini tujuan dari cukup banyak Pak Guru. Nanti materi akan kami sampaikan. Jadi meningkatkan pemahaman terkait kebijakan pembuatan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi sebagai bagian dari kebijakan Merdeka. Jadi kan juga belajar nih guys. Nah, Pak Cika yang ada lagi. Pak Cika ya, di sekolah dulu. Itu dulu kan ketika ujian nasional dihapus, ketika beliau masih jadi wakil presiden kan ngomong ujian nasional itu penting jangan dihapus, jalan. Terus berjalan yang menteri yang baru itu kok diem saja. Wah ini ngomongnya kiai-kiai
Sama galanya yang ngomong suci, ujian nasional penting, negara-negara ini begitu. Yang kedua, Pak Menterinya itu nggak tahu tentang pendidikan, lagi ngomong kayak gitu. Ini kan ngomongnya di sini. Sehingga harus berbuat seperti itu, akhirnya akhir ngomong kan guys. Ngomongnya sebab belum lagi. Pak JK ini. Menteri ini nggak tahu mengatur. Tapi iso diselesaikan dengan ahli. Bisa enggak? Bisa. Jadi kalau guru ini ya tidak tergantung oleh siapapun. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu luar biasa, Anda itu mengajar Islam, menanamkan nilai-nilai, mendidik, melatih itu tidak tergantung oleh siapapun. Harus matang diri. Ya, tidak bisa. Maka ini Bapak Ibu itu luar biasa. Top semua. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang kondisi literasi dan demokrasi di Indonesia berdasarkan hasil asesmen nasional 2002 dan PISA tahun 2022 serta identifikasi kondisi sekolah swasta intervensi. Sampai seterusnya. Sekarang dibuka saja yang asesmen nasional. Terus mas. Dan ini kita tahu ya. Jadi berdasarkan asesmen nasional, kalau nggak nyampe saya sih, hasil asesmen nasional yang satu sekolah 2045 ini dan jenengan pun Mbak Dede sudah mewakili dari kondisi ini sebuah seakan pendidikan kalau bagaimana ini menurut kalian? Santai saja Pak ya. Nah, kita malah sharing ya. Mbak Dede dari mana ya? Kenal Mbak? Ini coba. Enggak, jadi kenalan dulu dari mana Bu? Terima kasih Bapak Fris Budiono, jadi nama saya Didi Iresti dari SMP 3 Purwokerto. Terima kasih Bapak. Di sini saya mengajar di SMP 3 Purwokerto itu istilahnya SMP yang dekat Alaska. Jadi kondisi muridnya itu luar biasa, luar biasanya luar biasa tanya. Ini menurut saya untuk apa itu penilaian itu dari apa itu asesmen itu yang perwakilan hanya diwakili, kalau tempat saya kemarin 50 orang itu saya rasa saya juga resah. Masa untuk penilaian hanya diwakili oleh 50 peserta didik, sementara untuk kelas saya itu ada 15 rombel. Nah ini saya juga dalam mengajar ini apa sih yang dinilai? Selama saya mengajar ini kok tidak ada tidak ada refleksinya terhadap siswa, baik nilai. Apalagi sekarang sikap anak sekarang itu Bapak Ibu guru resah Pak. Jadi saya juga kurang setuju apabila dalam penilaian ini hanya diwakili. Terima kasih itu Pak pendapat dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Maafkan Mbak Dede. Mungkin ada yang berdua lain, silakan. Dari yang swasta mana ya? Swasta. Sekolah swasta. Biasanya swasta ini apa ya? Dari Al-Azhar mana ya Al-Azhar? Sampai Al-Azhar ada? Bagi buka mas? Tidak berubah namun terus saya lagi kalau bisa menanggung sih seperti ini mas. Pembayarnya lah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris
sharing apa ya? Untuk apa namanya literasi numerasi terkait tes, jadi di SMP Azhar itu juga diambil sampel. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi menuju kalau minggu juga, jadi harapannya bisa mewakili. Nah, sampel yang diambil juga secara acak. Toh kalau kita dulu apa namanya kuliah gitu kan, diambil juga sampel, kemudian kita juga coba menyimpulkan dari sampel. Selama metodologinya itu clear, insya Allah itu sudah bisa mewakili dari apa yang ada. Tapi karena sampelnya diambil, kadang dari sampel itu diberi pelatihan yang lebih, ya ini yang lebih masalah sebenarnya itu Pak. Jadi ketika sampelnya sudah tahu anak-anak yang diambil ini, nah yang diambil itu diberikan pelatihan yang lebih daripada yang lain, itu yang jadinya nanti kemungkinan di situ. Terima kasih. Dari SMP Al-Azhar kalau lomba sering naik Mas ya? Kebetulan Pak. Makanya Mas, berarti yang ya pokoknya diulang itu dua kilo boleh. Harian terus ada 3 bulan. Terus di 3 bulan itu sampingnya berapa itu kan ada sampingnya di tes dulu itu hasilnya ya itu kan ini pendapat saja. Jadi kalau mereka ini biasa sampaikan di target di grade itu. Sekarang Pak saya sampaikan ini cerita ya. Karena siswa saya 320 yang kelas 9, kemudian diambil 45 yang tes, yang 5 kan cadangan, closing, yang itu. Sekarang kalau orang itu bertetangga atau saudara, yang satu mewakili untuk asesmen nasional, kemudian yang lain tidak. 45 orang itu orang tua ini anu sudah dari mana? Saya kalau matang itu sebagai nek putra jenengan orang itu asal nasional. Terus kamu sudah kira-kira jenengan itu. Terima kasih Pak. Kalau saya ya rasa kecewa. Bisa jadi ini, artinya kok anak itu bisa melakukan, saya enggak. Apa masalahnya? Apa bedanya? Padahal dia juga punya hak untuk itu. Terima kasih Bu Supari, ini dampak psikologis ya. Jadi ya jadi kementerian menginformasikan dari samping tidak mengukur individu anak, ini mengukur satuan pendidikan yang gitu aja. Tapi secara psikologis Pak, kalau jumlah siswa 320 yang ikut hanya 45, itu yang lain kan kayak kan menjadi apa ya? Yaitu namanya diskriminasi menurut saya. Ujian nasional itu apa? Mau hasil penghasilan koreksi. Dan dia ngomong jawabannya ini keterbatasan apa itu? Sarpras, Indonesia bisa kok. Betul nggak? Tahun yang lalu saya semua yang bisa kok, saya kira itu. Aku ya doa. Jadi ngomong gue untuk banter. Jadi protes dulu. Jadi kalau mereka berargumentasi apa yang Sarpasnya nggak mendukung, nggak cukup, saya nggak bisa menerima. Karena sebelum itu sudah terlaksana ujian nasional secara bersama-sama. Meskipun nanti ada gelombang 1, 2 maupun 3 ini kan bisa. Jadi kalau menurut saya ya, asal nasional itu dilaksanakan ya semua selesai ikut. Kemudian nanti hasilnya digunakan untuk mendapat keseluruhan yang lebih tinggi atau ketenangan. Meskipun itu tidak menentukan kelulusan. Jadi ini esensi sekali loh. Jadi ini pilar yang pokok untuk mengendalikan mutu itu iman. Jadi wis koyoknya nanti harap itu.
Saya ingin kalau bocah sinau anak mau gaman Pak Bu. Karena dia nggak punya beban. Padahal saya pernah debat dengan Pak Bu, kepala sekolah yang dia sama. Ya, dia mau Pak, saya ngomong sejarah satu penting untuk menjaga itu karena nilai sekolah satu dengan sekolah yang lain itu sudah standarnya pasti beda kan. Belum tentu nilai 9 di sekolah A itu lebih baik daripada nilai 7 di sekolah B, betul nggak? Kalau tidak ada standarisasinya begitu. Saya dikatain begini loh, ya kalau panjenengan kepengen siswani sokak sudah ujian nasional. Jadi saya ini ujian nasional ini siswani Pak Bu, mana saya sampaikan Pak Kepala Dinas, Pak, bangsa kita dulu merdeka itu tidak gampang, betul nggak? Ya nggak, kita merdeka gampangnya tuh, ribuan bahkan jutaan nyawa itu hilang, kita berdarah-darah, ya kan, berjuang kan? Akhirnya kita menjadi bangsa yang kuat bisa merdeka. Jadi ini saya ingin bocah sukses terus orang di apa itu? Tidak ada pos-pos atau tes yang ini. Padahal kita masuk ujian CPNS pakai tes tidak? Masuk APRI pakai tes tidak? Jadi masalah apapun pasti dites, kan? Dan saya kira tesnya kan benar karena tes itu tidak menentukan lulusan beda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi bagi kami ya, aku tidak pun ya ada sih. Jadi mulai kepengen seperti ujian nasional. Itu ujian nasional kan bisa. Tapi ini kebijakan secara nasional. Baik Bapak Ibu, ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu, tidak perlu kami baca. Tapi yang jelas Pandina sudah punya rapor pendidikan masing nanti dibuka literasinya seberapa nilainya, kemudian numerasinya berapa, kemudian survei karakternya bagaimana, lingkungan belajarnya bagaimana, sudah ada di sana. Tapi kita di sini berbicara tentang literasi dan numerasi. Pak Bu, literasi dan numerasi ini bisa meningkat. Salah satunya yang kami tanyakan tadi ya, sudah video tadi ya. Video jadi kami dapat dana dari sebuah program ini, sebagian kami gunakan untuk digitalisasi perpustakaan. Jadi di sana ada beberapa komputer yang memuat masing-masing 500 judul buku. Jadi anak-anak bisa baca-baca di sana. Bisa mengikuti buku-buku yang lain juga cukup lengkap. Nah, sehingga anak-anak di samping itu juga perpustakaan kita desain sedemikian rupa sehingga nyaman. Anak-anak di luar persekolahan juga kita buat payung-payung pembelajaran. Jadi anak pinjam buku nanti dibaca di sana. Jadi nyaman suasana. Ini salah satu untuk memotivasi agar anak-anak bisa datang ke perpustakaan. Kami juga punya program Pak Bu, nanti setiap semester nanti kita beri reward. Jadi ada 2 reward, yaitu pengunjung terbanyak dan peminjam buku terbanyak. Nanti pas upacara itu kita berikan rewardnya. Dia anak-anak diberi itu tidak ngitung jumlahnya berapa, tapi dia dipanggil di lapangan pada upacara itu sudah bagus. Senang banget lah. Di samping itu mungkin Bapak Ibu juga punya program yang lain untuk peningkatan literasinya. Di antaranya kalau di tempat kami ya, itu 15 menit jam 7 sampai jam 7 sebelum ada literasi, baik itu religius maupun non religius, dan jadwalnya. Kemudian anak-anak juga kita beri buku jurnal literasi. Jadi mereka membaca buku apa, karangannya siapa, judulnya apa, dan terusnya jumlahnya dalam berapa, dan mereka diminta untuk membuat sinopsis. Kalau sekali pertemuan nggak cukup, bisa 2-3 bahkan sampai selesai. Jadi ada evaluasi, ada tagihan. Kemudian pertanyaannya mungkin evaluasi dan itu yang kedua adalah Bapak Ibu guru mapel bahasa, baik itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan alhamdulillah berjalan, meskipun ya kadang-kadang agak terlambat sedikit, kudunya jam itu 10, jam itu 25 ya, sekitar 5 menit. Kemudian nanti setelah itu baru jadwal pembelajaran seperti biasa.
Itu waktu yang melakukan sehingga anak-anak terbiasa untuk membaca. Kemudian Bapak Ibu, ini sharing saja ya, sharing saja. Untuk lomba-lomba itu alhamdulillah cukup banyak waktu. Di tahun 2024 ini kejuaraan kita baik itu akademik maupun non akademik itu hampir 40 masuk ya. 40. Jadi Januari sampai apa ini? Hari ini November ini sudah ada sekitar 40, baik itu tingkat sampai mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Ini Pak Bu ini kami bocorkan caranya nanti sampaikan ke Bapak Ibu Pak rupanya sendiri. Jadi Pak Bu, untuk kegiatan OSN yang nanti dilaksanakan bulan April ini kami sudah dapat bibitnya Pak Bu, dan kami seleksi sudah ketemu IPS 5, Matematika 5, IPA 5 masuk lagi. Koordinator masuk, itu kami seleksi ya. Kita seleksi betul, kalau kita seleksi nanti orang tua kita panggil. Karena Bapak Ibu ini putra jenengan mewakili sekolah dalam lomba ini. Nyon turun nanti di rumah, monggo panjenengan tes bisa atau panjenengan mengawasi belajarnya. Dan sudah kita mulai bimbingan Pak Bu, termasuk lomba cerdas cermat. Kami sudah siap nih. Dan itu berlaku untuk semua bidang, termasuk olahraga juga begitu. Artinya orang tidak serta-merta langsung ada edaran sebulan yang akan datang maka ada lomba cerdas cermat. Kemudian kita baru bingung pilih, kan gitu ya. Tapi kalau saya sudah siapkan. Ya. Itu sehingga alhamdulillah dari sekian banyak lomba yang kita ikuti kita mendapatkan cukup banyak. Karena saya kira ada ujian nasional ini sekolah yang menang lomba itu ya ini kok jadi orang tidak kelihatan gitu. Monggo Pak Bu sesuatu yang banyak-banyak itu mana bisa dikondisikan, pilih yang terbaik, bimbing, melayani sehingga nanti bisa betul-betul berprestasi. Ini kiat kami sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Jadi memang kami siapkan Bu, kami siapkan. Ya tidak perlu biaya Mas ya. Kalau boleh satu-satu orang dibayar apa-apa. Ini dibayar oleh senang. Yang pisah Mas, sekarang Mas, pisah Mas. Mungkin ini pisahnya tahun prolikur kita naik lebih baik ya dibanding tahun 2018. Pak Bu, pisah ini sing sopok sing belum menulai ini. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ikut ya tidak apa-apa. Tapi ya mau saya tanya dulu. Ini terakhir di tahun 2022 itu diikuti oleh 81 negara ya, dengan hasil seperti itu. Dan kemudian alhamdulillah meningkat katanya. Dan nanti tapi meningkat tapi nilainya masih rendah karena kita di peringkat 61 dari 80 sekian. Berarti kan cuy. Kalau yang jauh dengan jadi tugas panjenengan semua sebagai Bapak Ibu guru yang langsung nanti berhadapan dengan anak. Jadi guru ini luar biasa Pak. Jadi kehadiran panjenengan di kelas itu sangat diharapkan, sangat membentuk anak, baik itu karakternya maupun kompetensi yang lain. Biasanya lomba sing lomba yo ora guru itu loh. Sing guru ini pintar bimbing tenan itu juara. Gak tak satu mana? Gak tak satu. Bu bahasa Jawa sih kan? Sing pun pensiun itu. Bu Sri Suminang. Oh Jumi. Bu Juminang ya. Itu ya. Nek lomba baru surat kita ini menang terus. Juga orang sing pengomongan sobo. Guru ini guru yang pilih, dia pilih sesuai yang terbaik kan, tapi dia yang terbaik terus dibimbing. Memang sering juara itu, saya sambut. Mau juara satu mana? Juara satu, Pak Bu, mau juara satu? Dari SMP mau juara satu? Masa tanya? Dan Mas, oh panitia. Baru jadi
tempat ijik dipisah lain. PKN Mas ya? Bener ya? PKN, IPS, karo matematika ya? IPA? Oh ya? Nah rumputnya lho, ini uang belasan di Mojokerto ini jualannya babakan ya PKN bener ya? PKN nih bahasanya belasan negara wong komentar tentang itu tuh jualannya ngomong di bawah rasa itu tuh guru-gurunya itu luar biasa. Saya kira pindahnya sampai kapan? Sampai kapan mana? Sampai kan sampai 3 ya? Oh, saya kalau pidana aku masalah dulu. Yang sampai ciwati, biasanya bukti ngomong sampai ciwati. Sudah kali pindah ke SMP 1 ya lewat guru kami. Jadinya sampai ciwati kuat jiwa. Padahal sampai ciwati ya rumah saya penan. Karena saya dulu ngajar di SMK Bina Karya katanya 95 lah. 95 ngajar di sana 3 tahun, 98 CPNS 4 kali kaput. Saya ditempatkan di SMP 1 Sukoharjo. 2012 Januari tanggal 6 saya promosi di SMP 1 Grogol. SMP 1 Grogol mana nih? SMP 1 Grogol? Oh, baru ya Bu ya. Sekarang banyak ketika kabar kerjanya tidak kenal saya. Yang kenal yang lama-lama Pak Agus, terus Bupati. Saya di sana 10 tahun Pak Bu. Bukan waktu yang singkat. Mulai dari sekolah itu seperti itu kita benahi sedikit akhirnya peraih sekolah Adiwiyata Nasional pertama kali SMP Kabupaten Sukoharjo itu SMP Negeri 1 Grogol. Saya ngambil peluk di sana itu 50 buah. Ini peluknya ya kecil-kecil, saya kalau beli bibit ada yang 500 ribuan. Berarti itu kan sekolah murid-murid itu. Akhirnya mangga di bawah mangga di bawah sekolah itu sih. Jadi setahun kali saya pernah basket itu waktu itu 5 juta. Ini tebas 5 juta. Di rumahnya, bos yang panen sekolah lagi masih dibagi. Tanaman saya masih di sana, Bu. Itu sebuah juga. Tanaman kulit juga di sana ada. Kemudian saya buat kolam ikan yang dulunya itu tempat sampah, tempat ular dan itu jadi satu semak-semak itu. Saya jadi kolam ikan. Panen pertama itu 4 kintal loh. Itu ya baru pakai. Baru sama itu ada di rumah terus. Jadi saya di sana 10 tahun Bu. Di Mojokerto 2, Mojokerto 2 siapa lagi? Bisa dan kesukaan loh. Oh, bisnis. Benar nanti kalian tahu. Dari mana 1,5 tahun ini. Dia ngaji pandemi, jadi cuma rumah saya aku rapal-rapal. Ini ibu jadi wajahnya seperti apa sampai di pandemi kan dia apa ada maskernya. 1,5 tahun kemudian di bulan September 2021 kami ditarik ke SMP Negeri 1 Sukoharjo. Terus ini aku dengan jadi di bulan sampai lolo, jadi muncul laporan sampai ke tamannya kayak ada tulisan mantuai kata diri boleh lolo masih ada ya bolehnya dan bagus ini orang saya pengen memang saya buat program dan buat ngelolo ini dia apa lagi nih dulu jadi SMP 1 itu sebenarnya saya itu inginnya ya di sana dekat dengan rumah, di sana itu dengan teman-teman sudah. Tapi karena ditempatkan di sini, ya saya sebagai PNS ditempatkan dimanapun, saya berusaha menjadi yang terbaik. Tekan ini Mas, terus Mas, terakhir Mas, soal terakhir di teman-teman ini. Sampai tadi Mas, kami semalam. So. Terus Mas, terus Mas. Terus Mas,
Firasat ya. Jadi ini kita baca, kita nggak bisa karena kita nggak kenal tulisan itu. Yang bisa siapa? Ya, yang buat tulisan itu artinya wilayah atau daerah atau negara yang punya. Artinya apa? Bahwa buku-buku yang kita siapkan untuk anak-anak kita itu misalkan buku-buku yang keterbacaannya itu bisa diterima oleh anak. Terus apa? Nah, mesti benar-benar mudah tadi. Apakah yang Bapak Ibu rasakan saat mencoba membaca teks tersebut? Ya kesulitannya, kita kesulitan. Kemudian bagaimana perasaan tersebut mengaruhi motivasi Bapak Ibu untuk membaca? Kira-kira bacaannya supaya memenuhi berapa? Ya kita ya nggak tertarik. Akhirnya kita nggak baca. Nah, apa wi tulisannya bagus, kemudian bukan tulisannya ya, bukunya bagus, keterbacaannya bisa kita terima itu. Tapi ingat Bapak Ibu, ada satu penghalang yang luar biasa untuk anak-anak itu minat bacanya berkurang. Apa itu Pak Bu? Apa itu Pak Bu? HP. Bocah harus dalam HP ngeri Pak Bu. Jadi itu termasuk apa yang bahkan yang terpapar judi online anak-anak di bawah 10 tahun ini jumlahnya tidak sedikit. Kemarin dirilis oleh kementerian yang sekarang tangani itu ternyata ada puluhan ribu anak-anak kita di bawah 10 tahun itu sudah bermain apa? Judi online. Ojone kalau ASN yang terpapar juga banyak itu. Tapi kita main tahu. Iya kan nanti loh dengan mulai ngomong juga nanti ini dicek loh. Jadi di TNI Polri juga sudah di. Ini kan kendala kita apa? Ya meningkatkan kemampuan literasi kita. Orang kalau sudah kena ini kok judi online dulu, ngerti kok. Sangat punya ponakan dulu. Ini saya ingin suatu lagi amati kalau apa ya di sana. Jadi dia itu kecanduannya itu sampai berani mengambil barang orang lain. Bone buli ini beli mesin jahit kan juga untuk beli buli gitu. Terus opornya gitu. Kalau game tangan sepeda motor aku ngerti hilang. Terus juga dia kalau juta. Jadi kayak mau aku tak bos semua. Itu loh, itu karena Pak Judi seperti itu, tapi kenangan ini. Maka ini mulai diatur dan ternyata yang melindungi adalah lembaga yang seharusnya ya, yang memberantas itu memberantas malah ini sudah ada 22 tersangka. Tadinya 11 meningkat sekarang 20. Mudah-mudahan nanti itu kenangan ini ya benar sehingga kita tidak atau masyarakat sulit untuk mengakses tentang apa judi online. Begini nanti moral bahasa kita rusak karena adanya judi online. Terus Mas, nah ini yang lagi. Caranya begitu. Ini kalau IKK nomos di Padang Pasir, kegiatan sawewae magening. Ia membara ke desa-desa linan. Ia magening ditomos anake mapesta-pesta. Sedek dina amu kakawas ke desa ane-ane. Ibu semuanya ya. Nah nanti misalnya saya ingin terima. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Apakah mengerti tentang isi teks tersebut benar? Apakah yang membantu Bapak Ibu untuk memahami isi teks bawahnya Mas? Nah ini diterjemah ini. Dia tahu. Kakak tinggal di Padang Pasir. Dia seorang penyanyi. Dia pergi ke desa-desa lain. Dia menyanyi di pesta-pesta. Suatu hari kakak pergi ke desa baru. Nah ini karena ya mudah ya. Ini mudah dipahami. Dan Mas terus Mas. Hari ini kita sama terus saya Mas. Terus Mas. Apa Mas?
Bapak Ibu, intinya kemampuan literasi dan numerasi itu sangat penting, sehingga itu perlu kita kembangkan di dalam pembelajaran kita. Jadi misalkan nanti anak-anak itu kemampuan literasi numerasinya juga meningkat. Ini ngaku tahu protes dulu. Protes di dinas ketika Pak Kadin mengumpulkan semua kepala sekolah persiapan AN3. Protes itu juga panas. Sekarang Bapak Ibu, kita mengajarnya apa Bapak Ibu? Ada pelajaran nih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, Mat, dan seterusnya, ya kan? Sehingga tes kita juga tes sesuai dengan apa? Betul tidak? Bahkan kita guru, guru saya jadi kepala masih ngajar dulu. Waktu di Grogol, saya betul kalau nggak baru tidak tahu. Jadi saya minta jam satu kelas, saya ngajar bahasa Indonesia. Jadi kalau simbolis digandeng ini saya ngajar, tapi kalau saya rapat baru digandeng. Nah itu saya prosesnya gini loh. Kita sebagai guru kan merupakan tujuan belajar, betul kan? Tujuan belajar siswa dapat menulis puisi dengan baik. Indikatornya satu, siswa dapat menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat. Dua, siswa dapat menulis puisi dengan memperhatikan rima. Yang ketiga itu dari tujuan indikator. Nah kalau kita buat soal Bapak Ibu, kalau kita buat soal untuk menguji anak-anak kita, bolehkah kita lepas dari indikator? Bolehkah kita lepas dari indikator tadi? Indikator tujuan pembelajaran tadi? Enggak boleh kan? Orang lain, karena alat diri lepas dari itu berarti orang cocok alat ujinya. Ngomongin mulangmu ini, tujuanmu ini, indikator seperti ini kok kamu buat soal di luar itu berarti soal kita dinyatakan kurang bagus, ya kan? Udah saya sampaikan, nggak awal diri mengulangi mata pelajaran. Kok tiba-tiba muncul asal nasional isinya apa? Literasi, numerasi. Salah satu yang saya ingin pelajaran diganti dulu, literasi, numerasi, kok isinya apa kamu? Ya jelas dong, literasi yang disampaikan harus ini. Numerasi ini, diuji pula pasti aku ini. Betul nggak? Gimana? Di sana bos, contoh standar kompetensi lulusannya seperti ini, standar isinya ini, sudah jadi literasi ini, numerasi itu, tes ini, kalo ini, beda saya ini. Mulai matematika bahasa Inggris, boleh nih. Tiba-tiba muncul literasi, gurunya nggak ada yang betul nggak? Gurunya nggak ada yang soal pisah itu kamu coba, nggak ada. Gurunya nggak ada yang oh cuman sini mau jalan terus. Jadi kalau kita sebagai guru, saya sebagai guru, kalau ada kejanggalan saya sampaikan, saya sudah. Jadi bantuan mulai, bantuan apa itu? Pelajarannya luar biasa. Apa? Literasi, terus itu lah apa sih? Tapi ketika kita mengajarnya seperti ini, muncul. Berarti kan sekarang saya tanya, yang namanya asesmen untuk mengukur apa ini? Kalau guru kan tugasnya apa? Membuat perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi tidak lanjut, betul kan? Yang namanya evaluasi itu mengetahui sejauh mana materi yang kita sampaikan kepada siswa dikuasai oleh siswa, betul kan? Nah, enggak. Nah saya ini mengulangi ngomong, jadi evaluasinya itu yang nggak tepat itu, betul kan? Jangan pernah berpikir seperti itu enggak. Mengulangi ini kok sehingga ukur evaluasi ini kok beda yuk dengan pola nyambung. Itu saya sampaikan Pak, betul. Kalau mereka jadi kalau mau diganti zona nasional ya, tujuh kan? Tujuh mana? Pemerintah jenderal masuk tujuh, pemerintah menetapkan. Oh tujuh mas tujuh jangan Malaysia. Aku nggak coba itu kebijakan, tapi kebijakannya dalam arti untuk meningkatkan apa? Kualitas belajar.
Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru IPA sampai di Sukajadi diberi kesehatan, kemudahan dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, saya tidak fokus ke ini. Saya ceritakan itu tadi dalam rangka untuk memotivasi kita sharing, berwawasan bersama sehingga kualitas pendidikan di Indonesia itu benar-benar ini. Karena saya kepala sekolah itu terpukar dulu. Jadi ayahnya sudah wani, aku wani nyampe. Karena apa? Itu bertentangan dengan apa? Habisnya. Karena saya mengalami betul bocahku pinter-pinter orang tua guru-guru pada ujian nasional. Gak lihat ini kok cukup apa? Guru-guru sekolah dalam tanda petik memberi nilai yang ini kalau ditelusur muncul ketidakadilan di dalam masyarakat, maka harus diubah, disempurnakan sehingga nanti betul-betul keadilan di dalam pendidikan ini bisa terwujud. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah SWT dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Banyak tutur kata yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.